Assalamualaikum. Kali ini kita akan praktek ya untuk vacuum freezer pakai sistem kebos. Dimana kadang-kadang dalam kondisi tertentu sistem kebos itu lebih enak kita pakai dan lebih cepat, praktis juga. Terutama bagi kita yang belum punya mesin vakum dan males untuk vakum lewat filter ya. Jadi cara ini cukup praktis, tapi begitu ya, syaratnya harus di tempat terbuka. Dan bahan yang kita gunakan juga bukanlah dari freon. Masalahnya kalau dari freon bisa bangkrut kan. Ini masalahnya bukan cuma sekali dua kali ya untuk vakum kebos itu. Kadang-kadang bisa nyampe 3 kali. Jadi kalau pakai freon bisa habis berapa botol ya. Kita bukannya menghemat malah jadi pemborosan. Oke, sebelumnya kita pasang dulu ya si regulator modifan ini ke tabung. Lalu kita buka manifold dan diusahakan tekanan agak tinggi ya, sekitar 50. Kalau di bawah 50 juga sekitar 40 boleh lah ya. Tapi jangan tinggi-tinggi ya, takutnya evaporator yang di dalam kulkas jebol. Setelah mencapai suhu 40 atau 50 kita tutup ya dan diamkan sebentar. Ini maksudnya biar si gas memenuhi jalur-jalur si pipa kondensor. Karena untuk melewati pipa kondensor butuh waktu ya, karena ada pipa kecil. Dan setelah itu kita buang sampai habis. Tuh, kayak gini. Tuh. Dan setelah habis kita tutup dan kita isi lagi LPG-nya. Hal ini kita ulang-ulang sampai 3 kali ya. 2 kali atau 3 kali lah ya. Kalau saya mantap sih 3 kali ya. Buka lagi, tunggu nyampe tekanan di 50. Tapi berhubung gasnya ini udah mau habis ya, ini mentoknya di 40 nggak apa-apa lah ya. Mentok di 40. Tunggu aja beberapa saat sehingga gas memenuhi daerah kondensor. Setelah terus cukup baru dibuang lagi. Dan untuk pembuangan juga agak ini ya, agak lama juga karena menunggu yang jalur kondensor habis juga karena melewati pipa kapiler yang kecil, jadi keluarnya dikit-dikit ya. Oke. Kita tinggalin aja dulu. Dan setelah merasa udah benar-benar habis, kita tutup lagi dan kita masukin lagi gasnya. Dan ini adalah pengisian terakhir ya, ini yang ketiga. Nggak usah banyak-banyak lah, 3 aja udah maksimal kayaknya. Dan seperti biasa setelah merasa cukup kita buang lagi ya. Oke. Setelah habis kita masukin lagi regulator dan kita isi untuk pengisian freonnya. Oke, buka, dipentokin aja ya seadanya gasnya ini. Kalau gas full biasanya di percobaan kita di 50 aja dulu, nanti juga berkurang sendiri ya setelah hidupnya kompresor. Dan ini seperti tadi, ini cuma di 40. Kita persiapkan kabel-kabel untuk menghidupkan kompresornya. Oke, kita hidupkan kompresor dan tekanan pada manifold pun mulai menurun ya. Kita tunggu beberapa saat sehingga tekanan stabil di 10 atau 15 lah. Setelah 10 mencapai 10 atau 15 baru kita perhatikan ya keadaan di freezer, apakah udah dingin apa enggak, apakah bunga esnya udah nongol apa enggak. Untuk ampere 1,3 tekanan udah di 15 ya. Makin gede tekanan makin gede juga ampernya. Oke, ini tegangannya di 177 juga. Ini kalau tempat saya parah emang 177. Tekanan udah stabil di 15. Tapi ya itu, tegangannya ini yang terlalu turun ya, 177.
nanti, tapi kita bisa akalin dengan penambahan kapasitor ya. Masalahnya kalau tegangan rendah kayak gini, biasanya kompresor cepat panas ya. Dan berhubung tekanan udah stabil dan kondisi EVA pun udah mulai ada tanda-tanda es, kita tutup aja di bagian pipa pengisiannya. Gunting aja. Biasanya saya jepit 2 kali ya, di ujung ulasan sama yang agak belakangnya, biar nggak bocor. Kalau sekali banyak bocornya sih. Jadi kalau lubangnya terlalu kecil bisa kita lubangin pakai tang ya. Ini maksudnya biar si kawat bisa masuk ke dalam lubang pipa ini, pipa hisapnya. Jadi pengelasannya bisa tertutup sempurna kalau si kawat bisa masuk. Ini adalah hasil pengelasannya. Ini cukup bagus nih, nggak bocor ya kalau kayak gini. Dan untuk memastikannya kita tes pakai air sabun ya gini ya. Jadi kalau ada gerubus-gerubus berarti bocor, kalau nggak ada gerubus-gerubus berarti udah aman. Oke, untuk pengelasan sudah selesai ya. Dan kita lihat kembali, ini voltase 176. Dan kompresor juga terbilang cukup panas ini ya, karena pengaruh dari tegangan itu. Dan ampernya 1,3. Untuk si botol-botol aqua juga udah mulai penyok ya. Dan untuk di pinggir-pinggirnya juga udah ada es nih. Tuh. Oke, untuk mengakali tegangan rendah yang mengakibatkan suhu kompresor panas, kita menggunakan kapasitor ya. Untuk di bagian kompresornya ini bisa menekan suhu ya, karena arusnya juga bisa tambah rendah. Dan penempatannya seperti itu ya. Dan untuk cara memasang penghematan listrik pada kulkas, videonya ada di atas ya, atau di ujung video ini. Tuh, ampernya jadi 1 ya. Yang tadi 1,3 sekarang jadi 1. Ini agak gelap nih, masalahnya udah di ruangan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.